Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alvina Wardah Irtawa, Diah Anggraini Istighfarini, Harojati Khairunisa, Muhammad Satria Rahmandika, dan Namlea Erika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar penelitian pendidikan. Yang pertama ada pengertian penelitian pendidikan, yaitu suatu kegiatan yang diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Penelitian pendidikan mempunyai tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau penafsiran tingkah laku yang dapat dipakai untuk menerangkan, meramalkan, dan mengendalikan kejadian dalam lingkungan pendidikan. Secara spesifik, penelitian pendidikan merupakan penelitian yang mempunyai ruang lingkup. Pendidikan yang terdiri dari 8 standar pendidikan sebagaimana tercantum dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi pembelajaran, kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, dan standar pembiayaan pendidikan. Rasionalisasi perlunya penelitian. Ada 4 sebab yang melatar belakangi rasionalnya suatu penelitian itu perlu dilakukan, yaitu 1. Penelitian didasarkan atas kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang tidak kita ketahui, tidak jelas, atau tidak paham sehingga menimbulkan kebingungan karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. 2. Penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri ingin mengetahui tentang sesuatu di luar dirinya. Pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih luas, lebih tinggi, dan lebih menyeluruh. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Rasionalisasi pentingnya penelitian. Yang ketiga yaitu penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Antara lain, yang pertama, pemecahan masalah dilakukan secara tradisional atau mengikuti kebiasaan. Yang kedua, pemecahan masalah secara dogmatis. Yang ketiga, pemecahan masalah secara intuitif, yaitu berdasarkan sikat hati. Yang keempat, pemecahan masalah secara emosional. Yang kelima, pemecahan masalah secara spekulatif atau trial and error. Yang keenam yaitu pemecahan masalah melalui penelitian. Dan yang ketujuh, pemecahan masalah dalam penelitian dilakukan secara objektif, sistematis, dengan menggunakan metode dan mengikuti prosedur, serta berpegang pada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengumpulan, pengolahan data, dan pembuktian secara ilmiah. Dan poin yang keempat yaitu pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Pencapaian yang diinginkan manusia melalui penelitian sangat tergantung ruang lingkup penelitian yang dirancang. Selain sebab-sebab latar belakang di atas, masih ada faktor-faktor yang melatar belakangi perlunya penelitian pendidikan, yaitu ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem, no research. Materi yang selanjutnya adalah tujuan penelitian pendidikan. Secara umum, ada 3 macam tujuan penelitian, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan diartikan data yang didapat dari penelitian adalah data yang benar-benar baru atau data yang belum pernah diketahui. Pembuktian diartikan data yang didapat digunakan untuk membuktikan keraguan pada informasi tertentu. Pengembangan diartikan memperluas dan memperdalam pengetahuan yang ada. Tujuan penelitian pendidikan menurut Rahman pada tahun 1993 yaitu untuk menemukan prinsip umum atau penafsiran tingkah laku untuk meramalkan, menerangkan, dan mengendalikan kejadian-kejadian pada lingkungan pendidikan.
Tujuan penelitian pendidikan selanjutnya yaitu menurut Ditjen Dikti Dalam Supiantoro. Yang pertama, membantu tenaga kependidikan dan guru mengatasi masalah pendidikan dan pembelajaran di dalam maupun luar sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dan pendidik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan pendidik khususnya di sekolah dalam melakukan pembelajaran. Yang kelima, untuk meningkatkan kerjasama profesional antara pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang keenam, sebagai perkembangan dan pertumbuhan budaya akademik pada lingkungan sekolah, seperti sekolah mampu memperbaiki mutu pendidikan dan pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan secara ringkas, yaitu yang pertama, untuk menemukan teori, konsep, pengetahuan, generalisasi baru tentang pendidikan. Yang kedua, untuk memodifikasi atau memperbaiki teori pendidikan lama. Dan yang terakhir, yang ketiga, memperkokoh teori atau generasi yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Jati. Yang terakhir ada kesimpulan. Peneliti merupakan usaha seseorang untuk mengembangkan fakta yang sudah ada dengan sangat sistematis atau dapat menemukan fakta-fakta baru yang sebelumnya belum diketahui sama sekali. Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang metodologi penelitian dan ilmu tentang alat untuk penelitian dengan membahas konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan yang digunakan dalam karya ilmiah. Penelitian diperluas atas kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Juga adanya dorongan ingin tahu untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Penelitian juga dilakukan sebagai pemecah masalah yang dilakukan secara sistematik, objektif, menggunakan metode dengan mengikuti prosedur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.